Halo Sobat Kulit, jumpa lagi dengan Dr. Agnes, spesialis kulit kelamin dan estetik Semarang. Dishidrosis atau Fomfolics. Pernah mengalami muncul bintil-bintil kecil berisi cairan di telapak tangan dan kaki, sela jari yang terasa sangat gatal di dalam kulit? Nah, kondisi ini bisa jadi dishidrosis atau sering disebut eksem dishidrotik. Apa itu dishidrosis? Dishidrosis atau eksem atau dermatitis vesikuler di telapak tangan, telapak kaki, dan sela jari. Ciri khasnya, lenting kecil berisi cairan, gatalnya minta ampun. Bukan karena keringat kejebak ya, meski namanya dishidrosis. Nama lainnya adalah Fomfolics atau eksem vesikular palmoplantar. Apa saja gejala yang bikin pasien datang ke dokter? Muncul lenting kecil bening 1-2 mili, kayak sagu mutiara gitu di bawah kulit, dan gampang pecah. Terasa gatal dan terbakar yang intens, terutama malam hari. Makin digaruk, makin gatal. Lokasinya biasanya area sisi jari, telapak tangan, telapak kaki, dan sela-sela jari. Jarang di punggung tangan atau punggung kaki. Fase lanjut, lenting menjadi kering, kulit mengelupas, pecah-pecah, dan nyeri. Bisa terjadi infeksi sekunder. Jadi jangan digaruk atau dipecahin sendiri ya. Dan bisa kambuhan, hilang timbul, sering 2-3 minggu sekali. Seiring dengan stres dan musim panas bisa jadi pemicu. Bedanya dengan infeksi jamur, kalau infeksi jamur ada plak bersisik di pinggir. Kalau skabies, ada terowongan gatal malam hari dan menular ke anggota keluarga. Kalau psoriasis pustular, terdapat nanah steril, bukan cairan bening. Penyebab dan faktor pemicu dishidrosis multifaktorial. Sampai sekarang penyebab pasti belum jelas, tapi pemicunya banyak sekali. Contohnya alergi kontak dengan logam nikel, kobalt, kromat, atau parfum dan pengawet di sabun atau hand sanitizer. Alergi sistemik, nikel di makanan, coklat, kacang, gandum, makanan kalengan juga bisa. Iritan, cuci tangan yang keseringan dengan deterjen, semen, atau sabun keras. Stres emosi, 50% pasien kambuh pada waktu stres berat. Hiperhidrosis, keringat berlebih di telapak tangan atau kaki bikin skin barrier rusak. Infeksi jamur pada kaki dan tangan bisa dipicu sebagai reaksi heat reaction. Cuaca lembab bikin kambuh. Bagaimana cara mengatasinya? Prinsipnya 3T, tenangin, tutup, dan tutup pemicu. Pada fase akut, lenting banyak dan gatal. Lakukan kompres basah, gunakan kasa dan air atau air garam atau NaCl 2-3 kali 15 menit dan keringan lenting. Steroid topikal yang berpotensi kuat seperti clobetasol, betamethasone dipropionat berikan 2-3 kali sehari selama 2 minggu. Pakai teknik oklusif, sarung tangan, katun, atau plastik wrap malam hari. Antihistamin oral dengan cetirizine, loratadin untuk gatalnya, terutama malam hari. Kalau infeksi, ada nanah dan krusta kuning, butuh antibiotik oral dari dokter. Pada fase kronik, kulitnya menjadi kering, tebal, dan pecah-pecah. Butuh pelembab yang tebal, salep murni petroleum jelly, ceramide, orea, dan dipakai tiap kali habis cuci tangan. Steroid selang-seling, turunkan ke potensi sedang kalau sudah membaik.
Boleh pakai tacrolimus buat maintenance jangka panjang supaya nggak bikin kulit jadi tipis. Kalau bandel, periksa ke dokter kulit. Bisa dilakukan fototerapi 2-3 kali seminggu di rumah sakit. Obat minum seperti methotrexate, azathioprine, dan dipulimab untuk kasus yang berat. Kalau pemicunya keringat yang berlebih, bisa dilakukan suntik botox. PET step wajib kalau curiga alergi nikel atau kobalt, biar tahu apa saja pantangannya. Yang bisa dilakukan pasien di rumah, aturan cuci tangan. Pakai sabun non-SLS. Air dingin atau hangat, keringkan total, langsung pakai pelembab. Jangan pakai sabun antiseptik tiap jam. Sarung tangan yang bahannya dari katun di dalam, kemudian karet di luar saat cuci piring atau nyuci. Jangan gunakan latex kalau alergi. Hindari pemicu, kurangi coklat, kacang, makanan kaleng kalau terbukti alergi nikel. Stop kuteks dan perhiasan imitasi. Jangan pecahin lenting karena risiko infeksi, biarkan pecah sendiri. Kelola stres, tidur cukup dan olahraga karena stres bikin kambuh. Mitos versus fakta tentang deshidrosis. Mitos karena nggak higienis. Faktanya justru keseringan cuci tangan pakai sabun keras bikin kekambuhan. Bisa menular mitosnya, tapi deshidrosis tidak menular sama sekali. Mitosnya harus dikasih bedak biar kering. Faktanya bedak bikin makin iritasi. Kulit butuh kelembaban, bukan kering kerontang. Kapan harus ke dokter kulit? Apabila tidak membaik dalam waktu 2 minggu, pakai salep bebas. Nyeri, bernanah, muncul demam, berarti ada tanda-tanda infeksi. Kekambuhan 3 kali setahun dan mengganggu kerja. Atau mau tes alergi untuk mencari akar permasalahannya. Deshidrosis itu penyakit kambuhan, tapi bisa dikontrol. Walaupun tampaknya ringan, tapi bila sering kambuh bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kuncinya, proteksi skin barrier, hindari pemicu, dan butuh obat pada saat meradang. Tidak ada obat sekali minum langsung sembuh total. Mirip kebakaran, salep steroid itu pemadamnya, pelembab itu tembok anti apinya. Kalau pemicunya tidak dijauhkan, api bakal nyala terus. Kalau sering mengalami bintil dan gatal di tangan dan kaki berulang, sebaiknya konsultasi ke dokter kulit agar mendapat diagnosis dan terapi yang tepat. Saya Dr. Agnes, sampai jumpa di edukasi kesehatan kulit berikutnya. Semoga bermanfaat.